Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang soleh dan soleha, sudah siap belajarnya? Sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa ya. Baik Ananda, alhamdulillah kita berjumpa lagi pada pembelajaran kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar PJOK mengenai variasi gerak dasar non-lokomotor pada seni bela diri pencak silat. Oke. Sebelum kita masuk ke lokomotor, kita mau bahas dulu yang non-lokomotor ya, karena gerakan pada non-lokomotor merupakan gerakan dasar yang dilakukan tanpa berpindah tempat. Kalau lokomotor nanti ada kombinasinya ya. Jadi ada sedikit gerakan berpindah tempat dan dicampur dengan gerakan non-lokomotor. Makanya kita mulai dari gerakan non-lokomotor. Nah, pencaksilat sendiri merupakan sebuah seni bela diri yang berasal dari Indonesia, di mana seni bela diri ini digunakan biasanya untuk perlombaan bela diri tingkat nasional maupun internasional. Oke. Namun ketika Ananda telah mempelajari seni bela diri ini, diharapkan tidak akan menyalahgunakan ilmu atau apa yang telah dipelajari pada seni bela diri tersebut. Baik, yang pertama dalam pembelajaran ini kita akan membahas mengenai pencaksilat itu sendiri ya. Yang pertama adalah sikap berdiri tegak. Ya, sikap berdiri tegak digunakan sebagai awalan untuk melakukan gerakan hormat, berdoa maupun gerakan lainnya dalam seni bela diri pencaksilat ini. Sikap berdiri tegak. Ya, ada 4 sikap berdiri tegak yang akan kita bahas pada video kali ini ya. Yang pertama yaitu sikap berdiri tegak pertama. Cara melakukannya ialah kedua kaki rapat, kedua tangan lurus di samping badan, pandangan ke depan ya. Contohnya seperti ini ya yang diperagakan. Nah, kedua kaki rapat dan kedua tangan lurus ke bawah. Kemudian sikap berdiri tegak yang kedua, cara melakukannya ialah kedua kaki dibuka selebar bahu, kemudian kedua siku ditekuk, tangan mengepal di samping pinggang, pandangan lurus ke depan. Nah, ini contoh gerakannya secara langsung. Jadi kedua kakinya dibuka selebar bahu, ya, kemudian tangannya mengepal. Ya. Yang ketiga adalah sikap berdiri tegak yang ketiga. Cara melakukannya berdiri tegak, kedua tangan dikepalkan dan diangkat setinggi bahu dan pandangan lurus ke depan. Ya. Contoh gerakannya seperti ini. Kemudian sikap berdiri tegak yang keempat. Cara melakukannya, kaki dibuka selebar bahu, badan tegak, kedua tangan diselangkan di depan dada. Pandangan lurus ke depan. Ya. Kakinya dibuka selebar bahu dan tangannya disilangkan di depan dada ya. Contohnya seperti ini. Kemudian yang kedua adalah sikap pasang. Oke. Kita masuk ke sikap pasang. Yang pertama, kita harus pahami bahwa sikap siap menghadapi lawan baik dalam keadaan menyerang maupun bertahan itu dikatakan atau disebut sikap pasang ya. Unsur-unsur sikap pasang yaitu sikap kuda-kuda, sikap tubuh, sikap lengan, dan tangan. Oke. Tujuan sikap pasang ialah mencari kelemahan lawan ketika akan menyerang dan mewaspadai serangan lawan yang sifatnya tiba-tiba dan tidak terduga. Di sini ada 8 sikap pasang ya yang kita akan bahas, yaitu 1 sikap pasang terbuka dan 7 sikap pasang tertutup. Oke. Yang pertama, sikap pasang terbuka.
Diawali berdiri tegak, langkahkan kaki kanan serong ke kanan depan atau belakang, tekuk kaki belakang sehingga kuda-kuda pada kaki belakang. Sikap kedua tangan dibuka lebar, tidak melindungi tubuh. Pandangan ke arah depan atau lawan. Ya, dilihat. Nah, tumpuan badan adalah di bagian kaki yang ditekuk dan tangan dibuka lebar. Nah, makanya dikatakan terbuka ya. Kemudian sikap pasang tertutup. Sikap pasang kuda-kuda depan sejajar. Diawali berdiri tegak. Ya. Kemudian langkahkan salah satu kaki ke depan sehingga kuda-kuda depan. Telapak tangan kiri terbuka, sedangkan telapak tangan kanan mengepal. Ya, seperti ini contoh gerakannya. Ya. Selanjutnya, sikap pasang kuda-kuda badan memutar. Oke, sikap berdiri tegak. Langkahkan kaki kiri menyilang di belakang kaki kanan tanpa mengubah pandangan. Putar badan ke arah kiri. Kedua tangan di depan badan. Contoh gerakannya seperti ini. Iya. Jadi ada putaran yang dilakukan, ya. Ada putaran badan yang dilakukan. Yang selanjutnya, sikap pasang kuda-kuda serong depan. Oke. Caranya sikap berdiri tegak, geser kaki kiri serong ke kiri depan. Kedua telapak tangan di depan dada, tangan kanan mengepal dan tangan kiri terbuka. Oke, pandangan lurus ke depan. Ya, contoh gerakannya seperti ini. Jadi silakan diamati. Selanjutnya sikap pasang kuda-kuda tengah. Diawali berdiri tegak, langkahkan kaki kanan ke samping kanan. Tekuk kedua lutut bersamaan sehingga dalam posisi kuda-kuda tengah. Kedua telapak tangan terbuka dan menyilang di depan dada. Oke. Jadi tumpuannya berada di dua kaki ya, dan tangan menyilang di depan dada. Selanjutnya sikap pasang kuda-kuda menyilang. Oke. Diawali berdiri tegak, lalu langkahkan kaki kanan di belakang kaki kiri dengan sedikit menyilang. Kemudian telapak kaki yang dipindahkan berada sejajar dengan telapak kaki lainnya. Tangan kiri lurus di depan, sedangkan tangan kiri sedikit ditekuk di belakang atas kepala. Contoh gerakannya seperti ini. Ya, seperti itu ya. Kemudian sikap pasang kuda-kuda tengah menyamping. Bagaimana caranya? Yaitu diawali berdiri tegak, langkahkan salah satu kaki ke samping sehingga kedua kaki setengah kuda-kuda. Kedua telapak tangan terbuka di depan badan, pandangan ke arah lawan. Ya, contoh gerakannya seperti ini. Oke, sikap pasang salah satu kaki diangkat. Diawali berdiri tegak, angkat salah satu kaki. Kedua tangan berada di depan dada dengan posisi salah satu tangan mengepal dan tangan lainnya terbuka, pandangan ke depan. Contoh gerakannya seperti ini. Oke, itu untuk sikap pasang ya. Selanjutnya,
kita masuk ke kuda-kuda. Ya. Di kuda-kuda ini ada beberapa macam, ya. Nah, posisi kuda-kuda adalah suatu posisi yang menjadi tumpuan untuk melakukan sikap pasang, teknik serangan, dan teknik belaan, ya. Jadi, kuda-kuda ini sangat penting dalam seni bela diri pencaksilat. Nah, fungsinya untuk menyerang lawan ataupun bertahan agar tidak mudah dijatuhkan oleh lawan. Oke, di sini ada beberapa macam posisi kuda-kuda. Yang pertama, posisi kuda-kuda depan, kuda-kuda belakang, kuda-kuda samping, kuda-kuda tengah, kuda-kuda silang belakang, dan silang depan. Jadi ada 6 posisi kuda-kuda. Nah, kuda-kuda depan ini cara melakukannya ialah berdiri tegak, kemudian langkahkan kaki kiri atau kanan ke depan, salah satunya ya. Kemudian kaki depan ditekuk dan kaki belakang lurus. Berat badan bertumpu pada kaki depan, posisi badan tegak, pandangan ke depan. Contoh gerakannya seperti ini. Oke. Kemudian kuda-kuda belakang digunakan untuk menghindari serangan lawan. Nah, caranya adalah berdiri tegak, kemudian langkahkan kaki kiri atau kaki kanan ke belakang, posisi badan condong ke belakang, kaki belakang ditekuk, berat badan bertumpu pada kaki belakang, kemudian pandangan lurus ke depan. Contoh gerakannya seperti ini. Ya, bisa dilihat tekukan kakinya lebih ke arah kaki belakang karena kuda-kuda belakang. Kemudian kuda-kuda samping, nah, digunakan untuk melakukan elakan. Cara melakukannya ialah berdiri tegak, kemudian langkahkan salah satu ke samping kanan atau kiri kakinya ya. Kemudian kaki yang di posisinya tidak bergeser diluruskan. Kaki yang bergeser ditekuk ke samping, berat badan bertumpu pada kaki yang ditekuk, kemudian pandangan tetap lurus ke depan. Contoh gerakannya ialah seperti ini. Oke, bisa dilihat ya. Kemudian kuda-kuda tengah digunakan untuk memperkokoh dan memperkuat posisi tubuhnya. Ya, kuda-kuda tengah cara melakukannya ialah berdiri tegak, kedua kaki dibuka ke samping selebar bahu, kedua tungkai ditekuk dengan berat badan bertumpu di tengah, kemudian pandangan lurus ke depan. Ya, contoh gerakannya ialah seperti ini. Bisa dilihat dan diamati dengan baik. Iya. Kemudian kuda-kuda silang belakang. Ya. Cara melakukannya ialah berdiri tegak, lalu salah satu kaki dilangkahkan ke belakang dengan gerakan sedikit menyilang. Telapak kaki yang dipindah berada sejajar dengan telapak kaki lainnya. Badan tetap lurus. Contoh gerakannya ialah seperti ini. Oke, bisa diamati ada penyilangan di antara kedua kakinya, ya. Lalu, yang terakhir kuda-kuda silang depan. Oke. Untuk kuda-kuda ini cara melakukannya ialah berdiri tegak, lalu salah satu kaki dilangkahkan ke depan dengan gerakan sedikit menyilang. Telapak kaki yang dipindah berada sejajar dengan telapak kaki lainnya. Badan bertumpu pada kaki depan. Oke. Contoh gerakannya ialah seperti ini. Iya. Selanjutnya ialah teknik
tangkisan. Teknik tangkisan, gerak belaan dengan cara menahan serangan lawan menggunakan satu atau dua tangan, kemudian membelokkan serangan lawan. Oke, teknik tangkisan dalam pencak silat ada 4 ya. Tangkisan dalam, tangkisan luar, tangkisan atas, dan tangkisan bawah. Oke, kita akan bahas satu persatu. Tangkisan dalam. Bagaimana cara melakukannya? Teknik tangkisan ini dilakukan untuk menahan serangan yang berasal dari depan. Oke. Caranya ialah posisi kuda-kuda tengah. Kemudian kedua tangan mengepal di pinggang. Tarik salah satu tangan dari depan lurus ke dalam sehingga posisi tengah sejajar dengan bahu. Oke, posisi tangannya sejajar dengan bahu. Pandangan lurus ke depan ya. Oke, ya, ditangkis ke dalam seperti ini. Nah, contoh gerakannya silakan diamati. Oke, ini ketika akan diserang. Nah, cara menangkisnya ialah seperti dalam video ini. Selanjutnya, tangkisan luar. Oke, teknik tangkisan ini dilakukan untuk menahan serangan yang berasal dari sisi kanan atau sisi kiri badan. Kemudian cara melakukannya ialah posisi kuda-kuda tengah, lalu kedua tangan mengepal di pinggang. Tarik salah satu tangan dari dalam keluar sehingga posisi tangan sejajar dengan bahu. Oke, pandangan lurus ke depan. Ya, seperti ini, ditangkis ke bagian luar dari tubuh. Contoh gerakannya ya. Kemudian prakteknya ialah seperti ini ketika akan diserang. Ditangkis ke luar. Iya. Kemudian yang ketiga adalah tangkisan atas. Tangkisan ini dilakukan untuk menangkis serangan lawan yang berasal dari atas dengan menggerakkan lengan dari bawah ke atas. Oke. Cara melakukannya ialah yang pertama posisi kuda-kuda tengah ya. Kemudian kedua tangan mengepal di pinggang. Langkahkan salah satu kaki ke belakang. Tarik salah satu tangan dari bawah ke atas sehingga melindungi kepala dari serangan. Tekuk kaki belakang dan badan condong ke belakang, pandangan lurus ke depan atau arah lawan. Ya, contoh gerakannya ialah seperti ini. Nah, apabila diserang atau dipukul, cara nangkisnya ialah diarahkan ke atas ya. Kemudian tangkisan bawah. Tangkisan bawah ini digunakan untuk menahan tangkisan dari lawan yang berasal dari samping dan mengarah pada bagian bawah tubuh. Oke, cara melakukannya ialah posisi kuda-kuda tengah. Kemudian kedua tangan mengepal di pinggang. Pindahkan posisi kaki menjadi kuda-kuda samping. Lalu tarik salah satu tangan ke arah samping di mana serangan akan datang. Pandangan ke arah serangan atau lawan ya. Oke, contoh gerakannya ialah seperti ini. Ini. Kemudian contoh teknik melakukannya ialah seperti ini ya. Jadi silakan dilihat videonya ya. Oke. Ini merupakan teknik tangkisan. Kemudian selanjutnya adalah teknik elakan. Nah, kita masuk ke teknik elakan.
Teknik belaan dalam pencaksilat dengan cara memindahkan bagian tubuh yang menjadi sasaran serangan. Elakan dapat dilakukan dengan cara melangkah atau memindahkan kaki, atau tidak melangkah. Elakan atas, elakan bawah, elakan samping, kemudian elakan berputar. Oke, elakan atas. Yang pertama adalah elakan atas, mengelakkan diri dari serangan pada bagian badan sebelah bawah. Oke, cara melakukan elakan atas ialah gerakan diawali dengan kuda-kuda depan, angkat kedua kaki dengan posisi kedua kaki atau lutut ditekuk. Sikap tangan dan sikap tubuh tetap waspada, kemudian mendarat dengan kedua kaki. Contoh gerakannya ialah seperti ini. Ya. Seperti ini contoh gerakannya, silakan diamati. Iya. Oke, silakan dilihat. Nah, praktik gerakannya apabila terjadi serangan seperti video ini ya. Silakan diamati untuk dilihat seksama. Oke. Kemudian kedua adalah elakan bawah. Mengelakkan diri dari serangan pada bagian badan sebelah atas. Oke. Apabila diserang dari atas, maka kita mengelak ke bawah. Cara melakukan elakan bawah adalah gerakan diawali sikap kuda-kuda depan, rendahkan tubuh dengan cara lutut ditekuk dengan tanpa memindahkan letak posisi kaki, sikap tangan waspada. Oke, gerakannya ialah seperti ini. Oke, silakan dilihat dan ditiru. Ya, bisa dilihat contoh elakannya, kita mengelak ke arah bawah. Ya. Selanjutnya kita lihat. Iya. Apabila terjadi serangan, maka gerakan elakannya seperti ini. Oke. Kemudian yang ketiga adalah elakan samping. Oke, mengelakkan diri dari serangan lurus dari arah depan dan atas. Iya. Cara melakukan elakan samping adalah gerakan diawali dengan sikap kuda-kuda tengah, pindahkan berat badan dari posisi kuda-kuda tengah beralih menjadi kuda-kuda samping. Sikap tangan tetap waspada. Ya, contoh gerakannya adalah seperti ini. Dan kita lihat baik-baik contoh perpindahan atau elakannya, ya. Dan apabila terjadi serangan, maka praktiknya seperti dalam video ini. Oke. Kemudian, elakan belakang atau berputar. Nah, ini yang terakhir ya. Mengelakkan diri dari serangan lurus, depan, dan samping. Oke, cara melakukannya ialah yang pertama, gerakan diawali dengan sikap kuda-kuda depan. Pindahkan posisi badan sedikit dicondongkan ke belakang. Kemudian sikap tangan waspada. Oke. Contoh gerakannya seperti ini. Iya. Oke. Kemudian apabila terjadi serangan, maka kita bergerak seperti dalam video ini. Oke. Baik Ananda, demikianlah seluruh pembelajaran dari teknik pencaksilat untuk gerak dasar non-lokomotor ya. Kemudian terima kasih telah menonton video pembelajaran kali ini. Dan
Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.